Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Hewan Populer. Ular adalah reptil yang banyak ditakuti oleh banyak orang. Gak hanya ditakuti, ular juga seringkali dikaitkan dengan hal-hal mistis, utamanya pada zaman dahulu kala. Dalam sejumlah mitos, ular bahkan dipercaya melahirkan planet-planet dan dewa-dewa, sekaligus melambangkan keabadian. Ada pula yang memandang ular sebagai penjaga dunia di bawah sana dan menjadi misteri-misteri suci, serta menyebarkan kebijaksanaan selama berabad-abad. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut Hewan Populer akan membahas 8 sosok ular dalam mitologi kuno. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu, agar kamu tak ketinggalan updatean terbaru dari channel Hewan Populer. 8. Hydra. Dalam mitologi Yunani terdapat banyak sekali kemunculan ular dalam mitologi Yunani. Salah satunya yaitu monster Hydra. Bukan ular dengan kepala satu yang biasa kita lihat di zaman sekarang ya. Monster Hydra dari rawa-rawa Lerna digambarkan sebagai ular raksasa dengan 9 kepala. Ngeri banget kan? Hal mengerikannya nggak sampai di situ saja nih. Dikisahkan jika satu kepalanya dipenggal, maka akan tumbuh 2 kepala. Meski demikian, Hydra ini ternyata juga bisa ditaklukkan. Adalah pahlawan Heracles atau Hercules yang berhasil membunuh Hydra. Dia membunuhnya dengan cara membakarnya dan mengubur kepalanya yang terakhir di bawah batu. 7. Medusa. Sosok wanita dengan ular yang begitu banyak di kepalanya mungkin sudah gak asing lagi ya kamu nonton di film-film. Rupanya nih, sosok ini ada loh dalam mitologi kuno, namanya Medusa. Sosok wanita cantik yang dikutuk oleh Dewi Athena sehingga rambutnya berubah menjadi ular. Medusa sendiri artinya penjaga, dan diceritakan jika seseorang menatapnya, dia akan langsung menjadi batu. Kendati umumnya Medusa dianggap sebagai monster, kepalanya yang penuh dengan ular sering dianggap sebagai jimat pelindung yang akan menjauhkan kejahatan. Gambar kepala Medusa ini juga dapat dilihat di banyak artefak Yunani dan Romawi, berikutnya seperti perisai, penutup dada, dan mozaik. Medusa pun akhirnya mati karena dibunuh pahlawan Perseus dengan membawa perisai yang seperti cermin dan memenggal kepala Medusa. 6. Ouroboros, ular abadi. Ular yang satu ini biasa digambarkan sebagai seekor ular yang sedang menggigit ekornya sendiri. Berasal dari bahasa Yunani, oura yang berarti ekor dan boros yang berarti makan, sehingga berarti ia yang makan ekor. Dikatakan bahwa gambaran ini adalah cara pandang purba tentang keabadian, kebakaan, dualitas yin-yang, dan siklus yang berulang. Di dunia nyata, ular juga kadang-kadang akan berkelakuan seperti Ouroboros. Ular akan mulai memakan ekornya sendiri sehingga menciptakan lingkaran. Hal ini dilakukan ular saat ular terlalu panas dan menjadi bingung dan disorientasi. Pada akhirnya ular akan memiliki rasa lapar palsu dan keinginan untuk memakan benda pertama yang mereka lihat, termasuk ekornya. Dan tidak seperti makhluk mitos Ouroboros, ular ini tidak melakukan pembaharuan diri saat memakan dirinya sendiri. 5. Ular berjenggot. Kita semua tahu bahwa ular adalah hewan melata yang tidak memiliki bulu ataupun rambut. Namun gambaran mengenai ular berjenggot ini terus muncul dalam mitologi. Dikatakan ular berjenggot adalah citra yang ganjil dan berulang di setiap budaya dan masa. Gambaran ular-ular berjenggot paling lazim beredar di kalangan Yunani kuno dan Romawi kuno. Pula gambar ular berjenggot ini dipasang di rumah-rumah yang dilambangkan sebagai roh penjaga. Sebuah akun Facebook bernama Gudang Misteri pun menuliskan di statusnya cerita tentang ular berjenggot dan bermahkota. Dituliskan bahwa di sebuah desa yang tidak disebutkan namanya, terdapat sungai yang sangat lebar dan kedalamannya tak terjangkau. Nah, di sungai inilah terdapat ular besar berjenggot dan bermahkota, yang mana ular tersebut bukan sembarang ular, melainkan ular siluman. Kalau menurutmu, apa benar ular berjenggot ini beneran ada atau enggak? Komen di bawah ya. 4. Ular terbang. Coba deh kamu bayangin ular yang terbang dan jatuh dari langit. Duh, serem banget kan? Ternyata nih cerita ular-ular terbang ada loh, baik dari zaman dulu maupun hingga sekarang. Seperti penyebutannya dalam kitab Yesaya di Perjanjian Lama.
Dewa ular bersayap juga dikenal dalam budaya Mesoamerika purba. Kisah mengenai ular-ular yang terbang di Amerika Serikat hingga 1890-an juga pernah dituliskan oleh Jerome Clark dalam 14 Times. Cerita tersebut berdasarkan pengakuan penebang pohon di California pada tahun 1882 yang mengaku melihat makhluk terbang seperti buaya yang melayang 12 meter di atas puncak-puncak pohon. Sosok ular terbang di film-film yang juga mungkin gak asing lagi bagi kamu yaitu dragon atau naga. Yang mana dragon ini digambarkan oleh masyarakat Yunani dan Sumeria kuno sebagai ular terbang dengan ukuran yang besar. 3. Ular samudra. Terdapat kisah-kisah para pelaut tentang ular-ular laut misterius dan berbahaya atau ular raksasa yang membahayakan awak dan kapal. Seperti dalam mitologi Nordik yang terkenal dengan Jormungandr, seekor ular laut yang sedemikian besarnya. Bahkan saking besarnya, ia bergelayut mengelilingi dunia untuk bisa menggigit ekornya sendiri. Gak ketinggalan nih, konon di Jepang terdapat makhluk yang dijuluki pembawa pesan dari istana Dewa Laut. Makhluk itu berwarna keperakan dengan panjang sekitar 15 meter yang hidup 3.000 kaki di bawah permukaan laut. Meski jarang terlihat, namun hikayat tradisional menyebutkan bahwa para pembawa pesan itu muncul ke permukaan untuk memperingatkan datangnya gempa bumi. 2. Ular putih. Dalam mitologi kuno khususnya di China, terdapat legenda ular putih yang diadaptasi ke serial televisi. Dikisahkan seekor ular, Bai Zhu Zhen, jadi manusia dan menikahi seorang pria bernama Xu Xian. Bai Zhu Zhen sebenarnya adalah siluman yang baik, akan tetapi seorang biksu bernama Fa Hai berburuk sangka menganggap Bai Zhu Zhen adalah sosok yang jahat. Akhirnya Bai Zhu Zhen dijebak oleh Fa Hai hingga mabuk dan berubah wujud menjadi ular putih. Sang suami Xu Xian yang kaget pun langsung meninggal dunia. Tak tinggal diam, Bai Zhu Zhen dan sahabat-sahabatnya, Xiao Qin, bertaruh nyawa untuk mengambil obat ajaib di Gunung Kunlun demi menghidupkan sang kekasih. Beruntung usahanya nggak sia-sia menghidupkan Xu Xiang, namun ia kemudian ditangkap oleh Fa Hai sampai akhirnya diselamatkan oleh Xiao Qin. 1. Yamata. Yamata no Orochi alias ular berkepala dan berekor 8 yang ada dalam legenda Jepang. Dikisahkan Orochi meminta tumpal anak gadis dari sepasang penghuni desa. Saat yang tersisa hanya satu anak, Dewa Susanoo diusir dari kayangan dan memutuskan menolong mereka. Susanoo pun menjebak ular besar itu dengan menyediakan sake yang lezat. Dan setelah mabuk, Susanoo pun memenggal satu persatu kepala ular Orochi. Saat memenggal salah satu ekor Orochi, senjata Susanoo hancur berkeping-keping. Dia pun menemukan pedang yang tersembunyi di dalam ular tersebut, yakni pedang legendaris Kusanagi no Tsurugi. Kini pedang tersebut menjadi salah satu dari 3 pusaka kekaisaran Jepang dan tidak boleh dilihat oleh publik. Itu dia sosok ular dalam mitologi kuno versi channel Hewan Populer. Komen di bawah yuk, menurut kamu dari ke-8 sosok ular tersebut, sosok mana nih yang paling mengerikan? Sebelum tayangan ini berakhir, jangan lupa like dan share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi menarik dari Hewan Populer.